Kaifahalukum? How are you today, my student? Mualim harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo perhatikan lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan terbuang terlebih dahulu ya. Nah, tahukah anak-anak mualimah semuanya bahwa di pagi hari setiap persendian kita harus disedekahi. Manusia memiliki persendian yang banyak, yakni 360 persendian. Nah, apakah anak-anak mualimah sanggup untuk bersedekah sebanyak itu? Dalam sebuah hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap bacaan tasbih Subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid Alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil La ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa diwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, yuk anak-anak mualimah semuanya kita sholat duha 2 rakaat terlebih dahulu. Usolli sunat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, hafalan kita hari ini adalah Al-Baqarah ayat 107. Sebelum kita menghafal, ayo terlebih dahulu kita murojaah ayat 61 sampai dengan 70 dan 4 ayat sebelum ayat 107. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Nah, hafalan kita hari ini adalah Al-Baqarah ayat 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillah
ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن
الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Nah, sains Quran kita hari ini adalah kita akan mencari contoh idgham mutamasilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Selain mencari contoh, kita juga akan belajar bagaimana membaca idgham tersebut. Beberapa contoh idgham mutamasilain kita lihat yang pertama pada surat Al-Maidah ayat 61. Pada bacaan waqad dakhalu, dal sukun bertemu dengan huruf dal berbaris hidup. Kemudian pada surat Al-A'raf ayat 95 pada bacaan afau wa qalu, waw sukun bertemu dengan huruf waw berbaris hidup. Kemudian dapat kita lihat pada surat Al-Kahfi ayat 78 bacaannya malam tastati' alaih, ain sukun bertemu dengan huruf ain berbaris hidup. Kemudian pada surat Al-Fajr ayat 17 bacaannya kalla balla tukrimunal yatim, huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam berbaris hidup. Nah, sekarang ayo kita lihat beberapa contoh idgham mutaqaribain. Dapat kita lihat pada surat Toha ayat 114 bacaannya wa qur rabbi zidni ilma, huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro, langsung dibaca huruf ro-nya seolah-olah huruf lam tidak ada. Kemudian pada surat Al-Mu'minun ayat 29 bacaannya wa qur rabbi anzilni, huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro, langsung dibaca huruf ro-nya seolah-olah huruf lam tidak ada. Kemudian pada surat Al-Mursalat ayat 20 bacaannya alam nakhluqkum, huruf qaf bertemu dengan huruf kaf, langsung dibaca huruf kafnya seolah-olah huruf qaf tidak ada. Kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 56 bacaannya qala barabbukum, huruf lam bertemu dengan huruf ro, langsung dibaca huruf ro-nya seolah-olah huruf lamnya tidak ada. Nah, sekarang ayo kita lihat beberapa contoh idgham mutajanisain. Pada surat Ali Imran ayat 69 pada bacaan waddat ta'ifah. Nah, langsung kita baca huruf to-nya seolah-olah huruf ta tidak ada. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 74 pada bacaan kita tarkanu ilaihim, langsung dibaca huruf ta-nya seolah-olah huruf dal tidak ada dan tidak perlu dibaca dalnya qalqalah. Kemudian pada surah Hud ayat 30 pada bacaan torottuhum, langsung dibaca huruf ta-nya seolah-olah huruf dal tidak ada. Akan belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu dan kenapa kita harus menggunakan kalimat efektif? Nah, sekarang coba untuk perhatikan gambar berikut ini. Nah, ketika si pembicara menyampaikan pesan kepada si pendengar langsung memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Oh, si pembicara mengatakan A, B, dan C, kemudian si pendengar juga mendengar A, B, dan C. Nah, ini berarti si pembicara menyampaikan pesan dengan kalimat yang efektif. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gambar berikut ini. Nah, apa yang antum pikirkan dengan melihat gambar berikut?
dapat kita lihat bahwa si pembicara menyampaikan pesan, namun si pendengar tidak mengerti atau tidak memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, ini berarti si pembicara tidak menggunakan kalimat yang efektif. Nah, apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Nah, ciri yang pertama yaitu sebuah kalimat harus memiliki unsur pokok, yakni memiliki subjek dan predikat. Nah, subjek di sini sebagai pokok pembicaraan. Subjek dapat berupa nama orang, sapaan seperti ayah, ibu, kakak, dan lain-lain, nama hewan ataupun nama tumbuhan. Sedangkan predikat di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya bisa membaca, menulis, minum, mencuci, dan banyak lainnya. Nah, salah satu contoh kalimat yang mengandung subjek dan predikat adalah Ira belajar. Nah, Ira sebagai subjek dan belajar sebagai predikatnya. Ciri yang kedua adalah kalimat tersebut harus logis. Nah, logis di sini artinya masuk akal. Lah, memang ada kalimat yang tidak masuk akal. Nah, ayo perhatikan kalimat berikut ini. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, apa yang kalian pikirkan terhadap kalimat tersebut? Apakah pengunjungnya yang dititipkan atau jaketnya yang dititipkan? Dari kalimat tersebut, pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan. Nah, ini berarti pengunjungnya yang dititipkan. Loh, kok bisa begitu? Kan pengunjungnya yang mau belanja. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat ini tidak efektif. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi lebih efektif dan masuk akal. Seperti apa kalimatnya? Nah, kalimatnya adalah jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, dari kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa yang dititipkan adalah jaketnya, bukan pengunjungnya. Jadi kalimat efektif yang ketiga adalah tidak boleh ambigu. Nah, apa arti ambigu? Ambigu adalah adanya makna ganda dalam suatu kalimat. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat kalimat berikut ini. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus diperbaiki. Ayo, apa yang terlintas pada pikiran antum ketika mendengar kalimat tersebut? Nah, yang tua apakah Pak Imamnya atau motornya? Nah, kalimat ini merupakan kalimat ambigu. Sepertinya ada multitafsir, artinya ada lebih dari satu makna di dalam kalimat tersebut. Nah, ini tidak boleh dalam kalimat efektif. Nah, bagaimana seharusnya? Kalau kita ingin merujuk pada motor yang sudah tua, maka kalimatnya kita ganti menjadi motor tua Pak Imam ini harus diperbaiki. Nah, dari kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa motornya yang tua, bukan Pak Imamnya. Jadi kalimat efektif yang keempat, yaitu hemat. Hemat. Nah, artinya kita harus menggunakan kalimat sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti apa contohnya? Ayo kita lihat kalimat berikut ini. Adi memakai baju warna merah. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Merah merupakan warna. Jadi, kenapa harus disebutkan lagi kata warnanya? Nah, bagaimana seharusnya agar menjadi kalimat yang efektif? Kalimatnya adalah Adi memakai baju merah. Dari kalimat ini sudah jelas bahwa merah yang dimaksud di kalimat adalah warna. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah harus sesuai dengan EYD. EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Nah, penulisan kalimat efektif harus sesuai dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Juga kita harus menggunakan kata baku. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar menggunakan kalimat efektif agar komunikasi yang kita jalin juga terjadi secara efektif. Kalau kita tidak menggunakan kalimat efektif,
bisa saja terjadi multitafsir. Ketika kita bicara, orang memikirkan apa? Bisa saja orang salah paham dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita sampaikan. Bahayanya hanya karena salah paham kalimat bisa terjadi konflik. Nah, kita tidak mau hal seperti ini terjadi, bukan? Ya, karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari, gunakanlah kalimat efektif. Nah, hari ini kita akan belajar penggunaan in dan on. Di akhir video akan ada latihan soal, so kalian harus perhatikan video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, penggunaan in dan on ini ada 3 jenisnya. Ada transportasi, posisi, lokasi atau tempat. Nah, untuk yang transportasi, kalau kita menggunakan in, itu untuk transportasi yang sempit, yang hanya memuat beberapa orang saja, seperti kendaraan pribadi. Contohnya, car, taksi. Nah, walaupun taksi ini bukan kendaraan pribadi, tapi karena dia hanya memuat beberapa orang saja, maka kita gunakan in. Berarti contohnya in a car, in a car, in a taxi. Nah, selanjutnya penggunaan on. Penggunaan on ini adalah untuk transportasi yang lebih luas yang memuat banyak orang. Contohnya train, bus, plane. Berarti kita gunakan on. On a train, on a bus, on a plane. Ya, position atau posisi. Nah, kita menggunakan in kalau benda tersebut memiliki ruang. Contohnya adalah balok ini. Nah, balok ini memiliki ruang di dalamnya. Ketika kita ingin meletakkan sebuah benda di dalam balok ini, berarti kita menggunakan in. Nah, contoh lainnya, in the room berarti kita berada di dalam ruangan. In the bag berarti berada di dalam tas. Nah, next, kalau on, jika benda tersebut berada di atas permukaan. Nah, contohnya on the floor, on the table berarti benda tersebut berada di atas permukaan. Nah, kalau in kita gunakan, benda tersebut berada di dalam ruangan. Sedangkan kalau on apabila benda tersebut berada di atas permukaannya. Nah, selanjutnya yaitu location or place. Nah, ini menunjukkan lokasi atau tempat. Kita gunakan in untuk menyebutkan kota, negara, benua. Nah, contohnya in Pekanbaru, in Indonesia, atau ketika kita berada di dalam sebuah apartemen berarti in an apartment. Next, penggunaan on untuk location. Nah, penggunaan on ini untuk yang lebih spesifik, lebih khusus. Misalkan untuk menunjukkan jalan. Berarti contohnya on Dewantara Street, atau ketika kita sedang berada di dalam apartemen dan kita berada di lantai 3, untuk menunjukkan lantai berapa kita berada, kita gunakan on. Contohnya on the 3rd floor. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.